Kak, kami mau pindah tempat sebentar ya, Kak ya. Selamat pagi semuanya, bisa dengar suara saya? Pagi Kak, bisa Kak. Gimana? Untuk SMA Ibrahim Sukorejo sudah siap? Masih pindah tempat ya? Gimana untuk SMA Ibrahim Sukorejo sudah siap? Sudah siap? Testing, apakah suara kami terdengar dengan jelas, Kak? Untuk SMA Ibrahim Sukorejo sudah siap? Halo, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Iya, terdengar jelas kok, Kak. Suara Kakak sangat kecil, Kak. Cek. Suara saya sudah terdengar jelas? Sangat kecil, Kak. Belum, Kak. Suaranya kecil, Kak. Tes. Suaranya kecil. Nggak kedengeran. Ya Allah, kemana lagi? Mohon untuk memperbesar volumenya, Kak ya. Suaranya kecil, Kak. Mungkin Suaranya kecil. dari teman-teman SMA Palembang bisa testing voice. Sebentar untuk SMA Ibrahim Sukorejo, baik pembicara 1, 2, dan 3. Untuk cek voice-nya, Kak ya. Iya. Ya, pembicara 1. Jelasin tuh, yuk. Iya, kenapa Kak? Cek voice. Cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Gimana terdengar jelas oleh SMA Plus 17 Palembang? Iya Kak, terdengar jelas. Suaranya Pembicara kecil, 2. Kak. Pembicara 2. Iya, Kak. Ini dari pembicara kedua dari tim SMA Ibrahimi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Gimana terdengar dengan jelas ya? Iya, Kak. Udah, sip. Pembicara 3. Halo, Assalamualaikum. Iya, lanjut SMA Plus 17 Palembang, silakan cek voice-nya dulu. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Lanjut, pembicara 2. Pagi. Oke, pembicara ketiga. Assalamualaikum. Baik, gimana suaranya sudah terdengar dengan jelas? Sudah ya? Sudah Kak? Sebelumnya silakan untuk mengangkat kertasnya dulu, Kak. SMA Plus Negeri 17 Palembang, bisa dilipat lagi kertasnya lebih kecil. Ya, SMA Plus Negeri 17 Palembang, silakan melipat kertasnya untuk lebih kecil lagi. Dilipat lebih kecil lagi. Sebelum pertandingan ini kita mulai, saya akan membacakan sekilas tentang juknis perdebatan ini. Pembicara 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki waktu 3 menit plus 20 detik. Interupsi bisa dilakukan setelah selesai menit pertama hingga menit ketiga. Penutup memiliki waktu 2 menit.
Suara saya terdengar dengan jelas ya. Jadi Jelas, nanti ketika perdebatan berlangsung, teman-teman semuanya harus memperlihatkan setengah badan dan kedua tangannya. Pastikan sinyalnya kuat dan voice-nya terdengar dengan jelas. Bisa kita mulai ya, SMA Plus 17 Palembang sama SMA Ibrahim Sukorejo sudah siap? Sudah siap? Siap, Kak. Siap. Mosi yang akan diperdebatkan pada pagi hari ini adalah tenaga ahli dari luar negeri dapat meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia. SMA Plus 17 Palembang berkedudukan sebagai tim kontra dan SMA Ibrahim Sukorejo berkedudukan sebagai tim pro. Pembicara 1 dari SMA Plus 17 Palembang sudah siap? Siap, Kak. SMA Ibrahim Sukorejo sudah siap? Siap, Kak. Baik, pembicara 1 dari SMA Ibrahim Sukorejo, waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim yang mulia, serta rekan fikir kami yang berbahagia. Izinkan kami sebelum menyampaikan argumen, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yoga Alfian sebagai pembicara pertama pada tim SMA Ibrahimi. Pada musim kali ini, tenaga ahli dari luar negeri dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kami mempunyai beberapa standarisasi definisi. Yang pertama adalah tenaga ahli. Tenaga ahli yang menurut pernyataan Profesor Dr. Jauhar Ridho, Guru Besar UGM, menyatakan bahwa tenaga ahli di sini adalah pengajar setingkat guru besar UGM, pengajar setingkat profesor yang kami standarisasikan berdasarkan jurnal pendidikan Universitas Harvard. Standarisasi dari tenaga ahli yang dimaksud adalah yang pertama adalah profesor terkemuka, yang kedua adalah tenaga ahli yang mempunyai budaya disiplin yang baik, yang ketiga adalah tenaga ahli tersebut mempunyai pengalaman yang luas, yang keempat tenaga ahli tersebut bisa membentuk karakter siswa dengan lebih baik dan bisa menjadi motivator bagi siswa. Selanjutnya, kami akan menstandarisasi luar negeri di sini. Luar negeri yang kami maksud adalah luar negeri di mana negerinya itu negeri yang maju dalam faktor pendidikan seperti negara Jepang. Yang keempat, kami akan menstandarisasikan kualitas pendidikan yang diinginkan oleh Indonesia adalah sumber daya manusia yang meliputi riset, saintek, robotik, dan humaniora. Latar belakang dari tim pro adalah pendidikan merupakan suatu kegiatan guna menjadikan orang yang tidak tahu menjadi tahu. Berdasarkan status quo yang ada pada negara Indonesia mempunyai keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam yang diinginkan seperti yang kami standarisasikan tadi, yaitu riset, saintek, robotik, dan humaniora. Pernyataan ini kami ambil dari sesuai riset penelitian pendidikan dari Universitas Harvard sendiri. Yang kedua, status quo yang kedua, kita Indonesia membutuhkan bantuan tenaga ahli dari luar negeri sehingga kita bisa membentuk karakter baru untuk siswa Indonesia sehingga mereka bisa lebih baik. Yang ketiga adalah tujuan dari Undang-Undang 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sehingga masalah utama pada kali ini adalah bagaimana tujuan dari pendidikan kita dapat tercapai melalui fasilitas yang terbatas. Sehingga tujuan musik kita pada ini adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Sehingga bagaimana dengan adanya tenaga ahli dari luar negeri, kita bisa mencapai tujuan pendidikan yang sedemikian. Bagaimana implementasinya? Kita tidak serta-merta akan mengajar semua siswa dengan tenaga ahli. Kita akan memilih seorang yang pasti di setiap sekolah atau universitas ada sekolah unggulan, sehingga di sana yang kita cantumkan tenaga ahli. Hal ini juga berbentuk kerjasama antar negara berkembang dan negara maju melalui UNICEF di PBB, sehingga hal ini dapat Waktu telah habis. negara maju untuk memajukan kualitas pendidikan mereka. Terima kasih. Baik, waktu pembicara 1 3 menit. Selanjutnya dari SMA Plus 17 Palembang, pembicara 1, waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak kontra SMA Plus Negeri 17 Palembang sangat menolak penuh terhadap mosi tenaga ahli dari luar negeri dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Nabi Rahaya Bibi Indarto sebagai pembicara 1 dan rekan-rekan tim saya. Sebagai pembicara 2 ada Siti Kaila Nadilo dan sebagai pembicara 3 ada Najwa. Mari kita kembali kepada topik yang didebatkan. Seperti yang kita tahu, beberapa pekan terakhir, masyarakat sempat menanggapi secara negatif pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional pada 9 Mei 2019 lalu, mengenai rencana pemerintah untuk mendatangkan guru-guru asing ke Indonesia. Federasi Serikat Guru Indonesia dan Ikatan Guru Indonesia tentu menolak rencana tersebut dengan alasan mendatangkan pengajar asing bukanlah cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Warganet juga berharap pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menentukan prioritas yang lebih tepat. Tanggapan negatif masyarakat kembali dijawab oleh pemerintah melalui pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa guru-guru asing diundang akan berperan sebagai pemberi pelatihan Training of Trainers (TOT) dan bukan untuk mengajar sekolah-sekolah. Mendatangkan tenaga pengajar ahli tersebut dinilai oleh pemerintah akan meningkatkan efisiensi pembiayaan pelatihan sumber daya manusia Indonesia tanpa harus mengirim mereka ke luar negeri. Pernyataan ini justrulah sangat kontradiktif dengan program pemerintahan lainnya. Baru-baru ini pemerintah juga rencananya akan mengirim 1.200 pengajar dari Indonesia ke luar negeri. Pemerintah juga menargetkan akan mengirim 7.000 pengajar untuk pelatihan ke luar negeri. Rencana dan program yang akan dilaksanakan sama sekali tidak mengefisiensikan biaya dan belum memberikan jalan keluar yang tepat. Sasaran terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan ada banyak masalah di bidang pendidikan yang memerlukan penanganan lebih mendesak daripada hanya mendatangkan tenaga kerja ahli luar negeri ke Indonesia untuk melaksanakan TOT, Training of Trainers. Salah satu faktornya adalah pertama, gedung sekolah yang rusak dan ambruk tiba-tiba masih menjadi momok tersendiri di seluruh wilayah Indonesia. Dalam laporan Detik Online pada tanggal 2 Juni 2019 ditunjukkan retaknya dinding dan lantai serta jebolnya Ethernet gedung SD Jabungan di Semarang contohnya. Kedua, adanya metode pembelajaran dan evaluasi berorientasi High Order Thinking and Skill (HOTS) yang gencar digaungkan masih sebatas retorika. Dan ketiga, Waktu telah habis. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya, pembicara kedua dari tim pro, waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kak, mohon maaf sebelumnya. Bukannya kemarin juga disetujui bahwa waktu untuk berbicara 3 menit 20 detik ya, Kak? Iya, bisa saya jawab. Waktu 3 menit plus 2 detik. Waktu 3 menit adalah waktu utama. 20 detik adalah waktu toleransi. Jika saya sudah mengingatkan di waktu 3 menit, otomatis waktu telah habis, tetapi peserta masih memiliki waktu 20 detik sebagai waktu toleransi. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Silakan. Tim pro, pembicara kedua, apakah sudah siap? Ya, Kak, sudah siap, Kak. Apakah suara kami dapat didengar dengan jelas? Bisa. Ya. Pembicara kedua dari tim pro, waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai pembicara kedua tim pro memperkenalkan bahwa nama saya adalah Badrus Saleh. Sebagai pembicara kedua dari tim pro akan memberikan 3 poin justifikasi dari mosi perdebatan kali ini yang telah diutarakan oleh tim kontra. Bahwasanya tim kontra tidak memiliki latar belakang yang jelas dan tidak memiliki urgensi yang sangat urgent yang tidak jelas juga. Kami memberikan bantahan pertama adalah pengajar yang asing tidak memiliki bukan cara yang tepat. Ini justru memiliki hal yang
Dan yang kedua adalah efisiensi harga, yang mana ketika kita melihat di dalam status quo atau kita melihat di dalam jurnal pendidikan yang dikeluarkan oleh Universitas Oxford, bahwasanya ketika kita mendatangkan satu tenaga ahli, yang mana kita hanya mengeluarkan 35 juta saja untuk satu tenaga ahli untuk mengajarkan 35 siswa. Sedangkan jika kita mengeluarkan 35 siswa tersebut ke luar negeri, maka setiap siswa kita akan menghabiskan uang sebanyak 10 juta. Otomatis 35 siswa akan mengeluarkan 35 juta. Yang mana hal ini masih 350 juta Dewan Juri yang Mulia. Yang mana hal ini memiliki biaya yang lebih besar. Maaf, tidak diterima. Yang mana di sini menyebabkan harga yang lebih banyak Dewan Juri yang Mulia. Dan batasan yang ketiga adalah masalah yang mendesak di dalam tenaga kerjaan, tenaga ahli di dalam negara Indonesia. Justru dengan mendesaknya perlunya kita memiliki tenaga ahli yang berkualitas, maka kita akan mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri untuk memenuhi tenaga ahli di negara Indonesia itu sendiri Dewan Juri yang Mulia. Atas kami juga akan memberikan 2 poin argumen dasar dari mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, mengapa tenaga ahli luar negeri dapat meningkatkan kualitas pendidikan di negara Indonesia? Menurut Kemendikbud di dalam rapat kinerja Menteri pada tanggal 25 Agustus 2019 yang lalu, bahwasanya negara Indonesia masih belum memiliki tenaga ahli yang sangat berkualitas. Yang mana melihat dari negara Indonesia sendiri, bahwa negara Indonesia memiliki universitas yang berada di tingkat internasional, yang mana universitas tersebut masih belum memiliki tenaga ahli yang mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas terhadap siswa tersebut. Sedangkan siswa di universitas tersebut telah memiliki kualitas yang mumpuni dalam bidang bahasa Inggris Dewan Juri yang Mulia. Dan yang kedua adalah kurangnya kemampuan siswa di dalam mengaplikasikan IT, ilmu tentang teknologi. Oleh karena itu, kami sebagai tim PRO akan mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri untuk mengajarkan IT lebih mendalam terhadap anak bangsa kita untuk generasi kedepannya Dewan Juri yang Mulia. Waktu telah habis. Apakah tim kontra mampu menjamin kualitas pendidikan di negara kita tanpa adanya tenaga ahli yang berkualitas dari luar negeri tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara Indonesia? Sedangkan kita masih belum memiliki tenaga ahli yang Maaf tim Pro, waktu Anda telah habis dan Anda tidak menerima interupsi. Terima kasih. Bisakah saya bicara? Iya. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya akan ditanggapi oleh tim kontra pembicara kedua. Apakah sudah siap? Insya Allah siap, Kak. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Dewan Juri yang terhormat dan tim Pro SMA Ibrahim yang terhormat. Sebelumnya saya akan menanggapi pernyataan pembicara 2 dari SMA Ibrahimi yang tadi datanya menurut saya mengambil data untuk tim kontra. Anda seolah-olah tidak setuju bahwa tenaga ahli dari luar negeri dapat meningkatkan kualitas pendidik Indonesia saat Anda membicarakan soal biaya atau budget yang bila dihitung-hitung tadi malah lebih mahal atau memberatkan pemerintah. Padahal seperti yang dipaparkan oleh pembicara satu saya, banyak hal yang lebih mendesak dan banyak prioritas dan urgensi lainnya yang perlu dilakukan untuk pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya mendatangkan tenaga pekerja dari luar negeri. Bisa saya paparkan, misalnya metode HOTS yang dibawa oleh tenaga pekerja luar negeri tidak terukur, bahkan tidak memenuhi standarisasi. Hal ini dibuktikan dalam beberapa UN di beberapa tahun terakhir yang tidak memiliki standar tolak ukur yang signifikan untuk membantu mereka mendapatkan kehidupan maupun pendidikan kualitas yang lebih baik. Dan yang kedua, ada data dari Kementerian Agama, bahkan terdapat 5.000 dokter hasil dari biaya siswa luar negeri yang dapat mengajar mahasiswa-mahasiswa maupun siswa-siswa Indonesia. Hal ini menurut saya menghemat biaya dan sangat cukup untuk membantu siswa-siswa lainnya. Apalagi hal ini diperkuat dengan FSGI, seperti yang pembicara satu saya paparkan, Federasi Serikat Guru Indonesia tidak setuju. Bahkan banyak sekali urgensi-urgensi lain seperti SMP yang roboh maupun
maupun internet ataupun kuota-kuota internet pedalaman yang belum tercapai. Terakhir, ada solusi lain, itu dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang merupakan hasil dari wisudawan Indonesia yang dari luar negeri juga telah memenuhi standarisasi untuk mengajar maupun melatih mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk mendapat pengajaran lebih baik. Dan menurut saya hal ini dapat diatasi bukan dengan hanya membawa tenaga kerja dari luar negeri, tetapi bisa juga dengan menambahkan mata pelajaran maupun studi lainnya di kuliah untuk menunjang revolusi 4.0 kita seperti bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, maupun yang lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Waktu yang digunakan 2 menit. Untuk selanjutnya, pembicara ketiga dari tim pro, apakah sudah siap? Siap, insyaallah. Bismillah. Apakah sudah siap pembicara ketiga dari tim pro? Siap. Ya. Mohon untuk cek-cek lagi, Kak. Kayaknya audionya kurang jelas. Cek. Oke. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Juri yang mulia, saya akan berpikir yang berbahagia. Sebelum kami menyebutkan musik kami, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami. Nama kami Teuku Muhammad Rizky A, selaku pembicara ketiga dari tim pro. Berlanjut dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa tenaga ahli dari luar negeri dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu sendiri. Sehingga kami memiliki tujuan dari mosi ini, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa dengan fasilitas-fasilitas pengajar yang berkualitas melalui tenaga ahli dari luar negeri. Dewan Juri yang mulia. Sedangkan kita melihat dari status quo saat ini, SDM Indonesia ialah termasuk dari negara yang memiliki SDM yang sangat rendah, yang dimana rendahnya tersebut ialah Indonesia tidak memiliki Indonesia memiliki kerendahan SDM dalam bidang saintek, robotik, humaniora, sehingga untuk mewujudkan Indonesia untuk menjalankan pengembangan bidang tersebut, kita perlu mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri itu sendiri, yaitu dengan tenaga ahli dari negara Jepang yang memiliki teknologi robotik yang sangat tinggi. Dan juga di sini kita dapat melihat, mengacu bandingkan dana yang ketika kita keluarkan kepada beasiswa-mahasiswa dan dana untuk tenaga ahli untuk membayar atau menggaji tenaga ahli dari luar negeri itu lebih banyak mengeluarkan dari membiayai mahasiswa, yang dimana ketika seperti pembicara kedua kami mengatakan 35 orang yang dikeluarkan setiap tahunnya itu menghabiskan 10 juta, anggap aja 10 juta dari setiap bulannya, yang mana ketika sebulan pemerintah mengeluarkan 350 juta untuk beasiswa mahasiswa itu sendiri. Sedangkan ketika kita menggunakan tenaga ahli, kita cukup mengeluarkan sekitar 25 juta per bulannya untuk setiap pengajar. Dan juga untuk mencapai kualitas tinggi di pendidikan di Indonesia ini, hal ini juga program ini juga sudah diprogrami oleh PBB, yang mana hal ini juga bentuk kerjasama antar negara satu dengan lain yang bertambang dari negara maju melalui Indonesia di PBB, sehingga hal ini dapat membantu negara berkembang dalam waktu yang sangat cepat, sehingga dari negara berkembang untuk meningkatkan kepada kualitas-kualitas yang telah kami sebutkan seperti saintek, robotik, humaniora itu lebih cepat dan lebih signifikan. Interupsi. Maaf tidak diterima. Dan juga tadi tim kontra mengatakan untuk menambah pelajaran, di mana ketika kita di Indonesia hanya menambahkan pelajaran saja, itu hanya menambahkan teori. Jadi mana ketika kebiasaan stigma atau mahasiswa atau siswa di Indonesia, ketika kita menambahkan teori, itu hanya akan menambahkan beban kepada mahasiswa itu sendiri, sehingga hal ini dapat menjadikan kualitas dari mahasiswa itu sangat bisa menurun dikit demi sedikit. Hal ini sangatlah berbahaya kepada kualitas Indonesia tersebut. Dan juga banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan jurusan di bidang mereka itu sendiri. Maka dari itu kami percaya dengan adanya tenaga ahli dari luar negeri. Waktu telah habis. Kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Waktu yang digunakan 3 menit 6 detik. Untuk selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra, apakah sudah siap?
Siap, Kak. Apakah sudah siap? Siap, Kak. Oke. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari pihak kontra SMA Plus Negeri 17 Palembang. Pada mosi kali ini, tenaga ahli dari luar negeri dapat meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia. Kami dari SMA Plus Negeri 17 Palembang sangat tidak setuju dengan mosi ini. Dengan melakukan service learning, siswa dapat mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di sekolah ke dalam masyarakat dan sekaligus membantu masyarakat yang dilayani. Service learning dapat dijadikan sebagai model evaluasi keberhasilan pendidikan bertujuan pada HOTS. Kedua, pengembangan sistem take and give bagi penerima beasiswa maupun penerima pelayanan dari luar negeri. Selama ini, ketika penerima beasiswa maupun penerima fasilitas pelatihan ke luar negeri kembali dari mengikuti program pelatihan, mereka hanya diminta untuk memberikan laporan kegiatan selama di luar negeri. Dilansir dari kemendikbud.ri.go. Ketiga, revitalisasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ke pendidikan di lembaga pendidikan LPTK. Program-program studi yang ada di LPTK perlu dievaluasi kembali dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengajar di wilayah operasional LPTK. Pembelajaran dengan pengalaman langsung juga perlu dilakukan dengan memberikan penugasan praktik, lapangan, dan porsi yang lebih besar. Program pendidikan LPTK sudah dan saatnya dikembang seperti program-program langsung di pendampingan para calon guru perlu diberi porsi lebih besar untuk mengalami langsung proses pelajaran di sekolah-sekolah maupun di lembaga pendidikan informal. Oleh sebab itu, mata kuliah berbasis praktikum harus mendapat porsi yang lebih banyak daripada seminar atau kuliah di dalam kampus. Pengobatan terhadap kondisi pendidikan kita memerlukan resep yang tepat. Mengundang tenaga pendidik dan pelatih asing sama seperti memberikan resep yang keliru kepada pasien. Kita memiliki sumber daya manusia yang sangat memadai untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan baru. Sumber daya manusia tersebut berada di berbagai bidang keahlian dan tersebar di berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Waktu telah habis. Mereka memang bukan guru-guru di sekolah, tetapi mereka akan siap dan dapat diandalkan menjadi guru di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang digunakan 3 menit 11 detik. Untuk selanjutnya replay speech dari tim pro, apakah sudah siap? Apakah sudah siap? Ya, Sir, sudah siap, Sir. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sebentar, Kak. Ya. Sebentar, mau ditunggu. Ya. Ditunggu. Iya, mau ditunggu sebentar. Baik, waktu replay speech dari tim pro, apakah sudah siap? Ya. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Dewan Hakim yang mulia serta rekan-rekan berpikir yang berbahagia, telah sampai pada ujung dari perdebatan kita saat ini, Dewan Juri yang mulia. Kami akan memberikan aju banding masalah harga, efisiensi harga antara mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri dan mengeluarkan siswa kita ke luar negeri. Dengan mendatangkan satu
tenaga ahli dari luar negeri, yang mana hal tersebut kita hanya mengeluarkan 35 juta untuk satu orang dan untuk mengejar 35 siswa kita yang memiliki jaminan memberikan output pada siswa kita untuk memberikan siswa yang berkualitas di bidang IT, robotik, dan di segala bidang hal-hal lainnya Dewan Juri yang mulia. Dibandingkan kita mengeluarkan 35 siswa tersebut ke luar negeri untuk belajar di sana, yang mana setiap siswanya menghabiskan 10 juta di setiap bulannya Dewan Juri yang mulia. Otomatis ketika di setiap bulan siswa tersebut belajar di luar negeri, maka di dalam 1 tahun mereka akan mengeluarkan 350 juta. Itu masalah harga. Belum lagi dengan nyawa mereka yang masih belum pasti akan selamat di luar sana. Belum lagi dengan pergaulan yang ada di luar negeri yang sangat urgensi tersebut Dewan Juri yang mulia. Dan kami juga tim kontra juga tidak menjawab permasalahan kita saat ini, bahwasanya guru-guru di negara kita, banyak guru-guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian mereka. Apakah hal tersebut yang dikatakan sebagai guru profesional Dewan Juri yang mulia? Tentunya adalah tidak Dewan Juri yang mulia. Dan tim kontra juga tidak memberikan solusi yang sangat efektif, yang mana kami telah menagih apa solusi yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan hal yang berkualitas di dalam pendidikan. Tim kontra tidak menjawab solusi yang terbaik. Malah tim kontra memberikan solusi untuk menambahkan pelajaran yang baru, yang mana di sini akan menambahkan beban yang sangat berat lagi Dewan Juri yang mulia. Oleh karena itu, dari adanya perdebatan kita kali ini antara tim pro dan tim kontra, sudah jelas bahwasannya tim pro lah yang sangat berkualitas, yang sangat Waktu telah habis. untuk mendapatkan kemenangan pada perdebatan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya refill speech dari tim kontra. Apakah sudah siap? Siap, Kak. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri saya yang terhormat dan rekan-rekan tim pro SMA Ibrahimi. Yang pertama saya tegaskan, saya tidak membicarakan tentang untuk menambah, tetapi untuk mengganti studi-studi yang tidak perlu dengan studi-studi yang mendukung mereka di revolusi 4.0 untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, sudah banyak contoh implementasi lulusan luar negeri yang menjadi tenaga pengajar, bahkan tutor untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Contohnya di ITB, mereka telah memenangkan kompetisi robotik yang bahkan dibimbing oleh lulusan Jepang ITB sendiri yang merupakan mahasiswa Indonesia. Yang kedua, telah saya tegaskan tadi bahwa di Kementerian Agama telah tercatat bahwa ada 5.000 doktor lulusan beasiswa yang menjadi tutor dan pengajar dan tersebar di seluruh Indonesia. Belum lagi tadi pembicara 3 saya telah menegaskan di LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, telah ada evaluasi maupun penyebaran studi bagi siswa-siswa Indonesia yang ingin belajar ke luar negeri maupun untuk menunjang skill-skill mereka dalam agar menyamai kualitas di luar negeri. Dan juga saya sangat tidak setuju terhadap mosi kita pada hari ini karena apa kesimpulannya tadi ya? Indonesia faktanya tidak mendatangkan dan faktanya sangat tidak tidak cukup untuk mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri saja, dan hal ini telah dibuktikan di beberapa universitas di Indonesia. Bahkan salah satu rektor pertama dari Korea Selatan di Universitas UNJ, mereka tidak hanya mendatangkan rektor tetapi juga tenaga-tenaga pekerja lainnya, dan menurut saya ini sangat tidak efektif karena efisiensi biaya maupun pengalihan biaya untuk bisa dapat dilakukan. Waktu telah habis. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya akan ada pertanyaan dari Dewan Juri, 1 pertanyaan untuk tim pro, dan 1 pertanyaan untuk tim kontra dari perwakilan Dewan Juri. Sekarang pertanyaan untuk tim pro dari perwakilan Dewan Juri. Monggo, silakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari tim pro menyampaikan bahwa kita
disampaikan. Mohon maaf, Bu, suaranya terlalu kecil, Bu. Iya, sebentar. Tes, apakah sudah bisa baik? Ya, Tadi disampaikan oleh tim Pro bahwa dengan mendatangkan tenaga ahli dari luar bisa mencetak, ya diharapkan dapat mencetak karakter baru. Nah, kemudian seperti ini. Jadi yang kita tahu dari berbagai penelitian bahwa memang dari kualiti dalam segala pembaruan termasuk di bidang pendidikan itu mereka unggul penggunaan teknologi dan lain. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, tingkat bunuh diri, kemudian tingkat kecanduan narkoba, mereka tingkat tinggi ya. Kemudian kita mendatangkan ahli dari luar negeri, bagaimana jika karakter yang demikian yang kemudian ditularkan pada sumber daya manusia yang ada di Indonesia, juga mahasiswa atau siswa di Indonesia. Mohon tanggapannya. testing sebelumnya, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan jelas. Silakan dijawab oleh tim Pro. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya. Kami menyadari bahwasanya beberapa karakter di negara barat, mereka memiliki kepribadian seperti yang sudah dijelaskan oleh Dewan Juri, seperti bunuh diri, kecanduan narkoba, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, yang kami parameteri dan yang kami garis bawahi adalah tenaga ahli di sini merupakan tenaga ahli yang berlabel seperti profesor. Yang mana kami yakini bersama tenaga ahli tersebut memiliki wawasan, kualitas pendidikan, serta pengalaman yang di atas rata-rata. Sehingga kami juga tidak akan pernah menutup mata dengan bagaimana karakter mereka di negara maju seperti memiliki wawasan yang luas, memiliki karakter kedisiplinan yang baik, memiliki rasa tanggung jawab yang besar, serta juga memiliki tingkat minat literasi yang sangat tinggi. Itu yang kami maksudkan. Sehingga pun pemerintah juga dapat memilah dan memilih. Pemerintah juga dapat melakukan suatu tindakan evaluating, monitoring, dan juga controlling terhadap tenaga ahli yang pada akhirnya akan kita undang ke negara Indonesia. Sehingga sekali lagi kami menegaskan tujuan utama dari pemerintah yaitu untuk mewujudkan bangsa yang cerdas, kualitas yang tinggi, serta kemampuan yang juga tinggi, maka kami dapat mengambil serta melakukan suatu kolaborasi dengan tenaga ahli yang memang sudah direkomendasi baik. Rekomendasi itu datang dari universitas yang ada di luar negeri, berdasarkan track record mereka, berdasarkan pengalaman mereka, dan berdasarkan penghargaan-penghargaan mereka. Dan bahkan pun kami juga akan melihat apakah mereka memiliki catatan kriminal atau tidak. Sehingga sekali lagi kami percaya tenaga ahli tersebut sangat berguna. Waktu telah habis. Untuk selanjutnya, pertanyaan untuk tim kontra dari salah satu dewan juri, dipersilahkan. Monggo dari salah satu dewan juri untuk memberi pertanyaan untuk tim kontra. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar jelas? Bisa, Pak. Ya, baik. Saya akan mengajukan pertanyaan yang kurang lebih kepada tim kontra ya. Sudah siap tim kontra? Baik. Saya tidak akan memberikan pengantar, tapi langsung ke pertanyaannya saja. Apa yang meyakinkan kita bahwa tenaga ahli dari Indonesia itu lebih berkualitas daripada tenaga ahli dari luar negeri?
Bisa didengar? Saya ulangi ya. Apa yang bisa meyakinkan pada kita semua bahwa tenaga ahli dari Indonesia itu lebih berkualitas daripada tenaga ahli dari luar negeri? Baik, silakan dijawab oleh tim kontra. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Dewan Juri atas pertanyaannya. Saya akan menjawab beberapa solusi yang dapat dijadikan alternatif maupun meyakinkan Dewan Juri bahwa tenaga pengajar Indonesia dapat juga setara maupun lebih dari tenaga pengajar luar negeri. Yang pertama, tadi saya telah sebutkan sumbernya, dari Kementerian Agama telah ada lulusan lebih dari 5.000 dokter yang tersebar di seluruh Indonesia dan dapat mengajar bahkan mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas, dan mereka belajar di luar negeri tidak mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Hal ini terbukti karena banyak sekali implementasi maupun aplikasi dari tenaga pengajar yang dulunya belajar di luar negeri, seperti kompetisi robotik di ITB yang pelatihnya merupakan lulusan dari Jepang tetapi warga negara Indonesia. Mereka melatih berdasarkan dari kurikulum robotik Jepang, tetapi yang melatih tetap dari warga negara Indonesia. Yang kedua, saya tidak yakin terhadap hal ini. Tidak cukup untuk mendatangkan satu tenaga ahli dari luar negeri saja, karena menurut saya dibutuhkan suatu kesatuan sistem maupun unit untuk memperbaiki kualitas pendidik di Indonesia. Dan menurut saya hal ini tidak efektif, seperti yang dikatakan tim pro, hanya perlu 10 juta DLL, karena efisiensi biayanya juga tidak memadai. Tidak hanya satu, tetapi banyak. Dan hal ini bertambah banyak, dan hanya akan membengkakkan biaya pemerintah saja. Dan terakhir, jadi pada kesimpulannya, ada LPTK seperti yang disebutkan, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, yang telah membuktikan bahwa mereka bisa mengajar maupun melatih mahasiswa-mahasiswa di Indonesia untuk bersaing di revolusi 4.0 dan dibuktikan dan tersebar di seluruh Indonesia. Waktu telah habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih untuk SMA Ibrahim Sukorejo sama SMA Plus 17 Palembang. Dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom meeting sekarang. Terima kasih Kak, terima kasih Dewan Juri. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya pertandingan dari SMA N Taruna Nala tim A sama MAN 2 Kota Kediri tim B. SMA N Taruna Nala tim A berkedudukan sebagai pro, MAN 2 Kota Kediri tim B berkedudukan sebagai kontra. Mosi yang diperdebatkan itu kurangnya pendidikan karakter peserta didik akibat belajar di rumah.
Man 2 Kota Kediri tim B ya? Ya. Silakan cek mic-nya, Kak. Dari pembicara Pakai 1 suara manual. sampai pembicara ketiga. Oh ya, silakan dicek dulu. Dari pembicara 1, cek-cek gitu. Cek, assalamualaikum Kak. Iya, terdengar dengan jelas. Pembicara yang kedua. Cek. Perkenalkan kami dari Man 2 Kota Kediri, tim B. Ya, pembicara yang ketiga. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan tim kontra yang kami sayangi. Ya, sudah terdengar dengan jelas. Menunggu SMA Taruna Nala tim A bergabung dulu ya, Kak. Baik, dari SMA Taruna Nala tim A, apakah masih ada gangguan? Sebentar Kak, masih proses Kak. Tapi aku jeneng ya sudah diganti. Kak, Iya, ini lupa dikasih. gimana? Biasanya jika kayak sini. Dari Man 2 Kota Kediri tim B, ada yang bisa saya bantu? Sudah, Kak, sudah. Oke. Sudah Kak, dari kami sudah Kak. Dipersilakan untuk membuka kamera semua. Sebelum pertandingan ini dimulai, saya akan membacakan kembali teknis perdebatan ini secara singkat. Pembicara 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki waktu 3 menit plus 20 detik. Interupsi bisa dilakukan setelah selesai menit pertama hingga menit ketiga. Penutup memiliki waktu 2 menit. Nanti ketika peserta menyampaikan argumennya, diharapkan untuk memperlihatkan setengah badan dan kedua tangannya. Dan kertas yang digunakan hanya 1/4 kertas kecil, bisa diangkat kertasnya, Kak. Bisa dilipat lagi untuk pembicara 1 Pro, Devara Eka Dinansyah, bisa dilipat lagi. Bisa ditunjukkan kertasnya, Kak. Dari Man 2 Kota Kediri, bisa diperlihatkan kertasnya. Baik. SMAN Taruna Nala tim A sama Man 2 Kota Kediri tim B, apakah sudah siap? Siap, sudah Kak. Sudah Kak.
Di sini SMA Tarunanala tim A berkedudukan sebagai pro, MAN 2 Kota Kediri tim B berkedudukan sebagai kontra. Mosi yang diperdebatkan adalah kurangnya pendidikan karakter peserta didik akibat belajar di rumah. Pembicara 1 dari tim pro, apakah sudah siap? Sudah siap. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari SMA Negeri Tarunanala Jawa Timur, tim A. Saya Devara Ega Dinansyah sebagai pembicara kedua. Kami bersama dengan 2 rekan saya, Rizky Windar sebagai pembicara kedua, dan juga Renata Evania Hera sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami berada di posisi pro terkait dengan mosi kurangnya pendidikan karakter peserta didik akibat belajar di rumah. Dewan juri yang kami hormati, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait adanya mosi perdebatan kali ini. Saya mengutip dari perkataan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Beliau mengatakan, dampak terburuk sekolah daring, ancaman putus sekolah karena terpaksa bekerja karena kondisi sekolah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh tidak optimal. Akhirnya persepsi orang tua berubah. Dan hal ini secara tidak langsung mengubah satu generasi, merubah satu karakter dari generasi terdampak COVID tersebut. Karena yang dulunya beliau atau mereka siswa-siswi memiliki visi atau visioner, karakter yang visioner, sekarang tidak lagi karena terpaksa bekerja, tidak memikir jangka panjangnya. Lalu kami sangat setuju karena kalau di sekolah tidak hanya kognitif saja yang didapat, tapi juga afektif. Dan saya membacakan pasal dari PPK karena tahun 2017 dulu sudah ada PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Masuk dalam pasal 3 Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Jadi karena kami sangat setuju kalau sekolah dibuka, kami mendapatkan banyak pendidikan dari guru kami, dari engku-engku kami, yang guru yang sudah terpelajar. Bukannya di rumah tidak dapat karakter, tetapi masing-masing orang tua mendidik anaknya berbeda-beda. Ada yang dimanja, ada yang dibina dengan baik, tapi semua tidak sama. Jika di sekolah sudah terjamin karena sudah terdapat pasal tentang PPK di tiap-tiap sekolah. Nadiem Makarim pun sangat setuju jika masuk sekolah. Buktinya sekarang sekolah-sekolah sudah mulai dibuka tahap demi tahap. Dan juga di sekolah kita tidak hanya belajar learn how to know saja, belajar tentang materi-materi saja. Tapi learn how to be, belajar untuk menjadi apa, kita nantinya menjadi apa. Juga learn how to live together, kita belajar untuk hidup bersama. Yang paling penting itu adalah sosial, karakter sosial kita. Jika kita pintar, kita cerdas, kita tidak bisa bersosial, buat apa nantinya kita bekerja? Buat apa yang kita bisa abdikan kepada bangsa negara kita? Menurut saya begitu, terima kasih. Sama-sama. Waktu yang digunakan 2 menit 59 detik. Untuk selanjutnya, pembicara 1 dari tim kontra, apakah sudah siap? Siap, Kak. Bisa didekatkan lagi, Kak? Apakah sudah siap? Siap, Kak. Kurang jelas, Kak. Bisa didengar oleh lawan? Bisa, Kak, ya? Suara terdengar jelas? Baik, waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati serta rekan berpikir kami dari tim pro yang berbudiman. Saya Sofiana Khairul Inayah selaku pembicara pertama, di samping saya Salwa Zandurayana selaku pembicara kedua, serta Reza Fikri Pahlevi selaku pembicara ketiga. Kami dari MAN 2 Kota Kediri, langkah pasti menuju prestasi.
Dewan juri yang kami hormati, mosi kali ini adalah kurangnya pendidikan karakter akibat peserta didik belajar di rumah. Kami selaku tim kontra menyatakan tidak setuju terhadap mosi kali ini. Adapun definisi dari pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi kemampuan pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Dewan juri yang kami hormati. Artinya, dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter adalah dengan mampu menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Dewan juri yang kami hormati. Dewan juri yang kami hormati, perlu diketahui dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan segala sendi kehidupan kewarganegaraan menjadi berubah, termasuk dalam bidang pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 mengenai pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah. Peneliti kebijakan publik Riko Santoto menyatakan bahwa target pendidikan adalah pembangunan karakter. Pentingnya pendidikan kecakapan hidup yang dipupuk dalam pendidikan keluarga merupakan syarat untuk membangun karakter mulia. Dan dalam pembelajaran daring ini, untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pihak sekolah, pihak di rumah, termasuk khususnya adalah pihak orang tua itu sendiri. Dewan juri yang kami hormati. Masuk ke argumen utama dari tim kami, yang pertama adalah orang tua lebih mengerti watak serta sifat anak masing-masing, sehingga penyampaian pendidikan karakter yang disampaikan oleh orang tua tentu akan lebih mengena dan lebih meresap kepada anak tersebut. Dewan juri. Yang kedua adalah terdapat 9 aspek pendidikan karakter yang masih dapat diwujudkan meskipun pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring. Dewan juri yang kami hormati. Yang pertama adalah nilai tanggung jawab, yang kedua rasa hormat, yang ketiga keadilan, yang keempat keberanian, yang kelima adalah kejujuran, yang keenam kewarganegaraan, yang ketujuh bisa diri, yang kedelapan peduli, dan yang kesembilan ketekunan. Kesembilan poin utama dari pendidikan karakter tersebut masih dapat diterima siswa ketika pembelajaran terlaksanakan dari rumah. Dewan juri yang kami hormati. Oleh karena itu, kami selaku tim kontra menyatakan tidak setuju dengan mosi kali ini, yaitu kurangnya pendidikan karakter akibat peserta didik belajar di rumah. Pendidikan sejati meliputi pendidikan manusia yang seutuhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mohon maaf, untuk selanjutnya pembicara kedua dari tim pro, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya dari tim Pro 2 tentang mosi kurangnya pendidikan karakter peserta akibat belajar di rumah. Di sini saya akan lebih menyampaikan apa saja sih dampak-dampak pada mosi tersebut. Jadi sebelum saya mulai pada argumen saya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Dari salah satu riset di Amerika, 90% pemecatan disebabkan oleh perilaku yang buruk. Dan menurut RPJP Nasional tahun 2005 hingga 2025 atau UU nomor 17 tahun 2007, yaitu adalah mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika dan berbudaya, berada berdasarkan filsafah Pancasila. Nah, di sini apabila kita melaksanakan pembelajaran dari rumah atau yang mengawasi kita hanya sekedar keluarga saja atau orang terdekat kita, ada beberapa poin-poin dalam beberapa metode pendidikan yang tidak bisa dilaksanakan. Kalau tadi menurut dari tim kontra 1, ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan di rumah, tapi ada poin-poin yang lebih penting, yang lebih menuju ke dunia kerja atau dunia nyata, yang tidak hanya berdasarkan teori saja yang hanya bisa dilaksanakan di sekolah, tidak bisa di rumah karena kurangnya tenaga pendidikan di sana. Yang saya ingin angkat adalah salah satu metode pendidikan adalah reward and punishment dan juga simulasi. Pada sistem reward and punishment ini dibutuhkan tindakan langsung atau tindakan secara nyata dari bapak atau ibu guru agar melatih atau mengajarkan siswa keadaan secara nyata yang ada di lapangan. Sedangkan apabila kita di rumah, kemungkinan besar atau bisa kita bilang 90% orang tua pasti akan lebih kasih kepada anaknya atau lebih menjaga anaknya agar anak itu tetap pada zona nyamannya. Dan disitulah titik poin di mana pembelajaran di rumah kurang bisa berjalan lebih efektif. Dan di sini saya ingin menekankan kembali, di sini kita berbicara tentang karakter peserta akibat belajar di rumah, bukan akibat dari COVID-19. Jadi konteks di sini bukan karena kondisi yang memaksa, tapi adalah salah satu cara atau mungkin metode yang bisa saja lebih efektif, bukan akibat dari COVID-19 sendiri. Lalu untuk
untuk pembelajaran di rumah kita tidak bisa melaksanakan atau pembelajaran secara soft skill, lebih banyak ke hard skill. Oke, menurut nilai atau menurut akademik mungkin kita akan naik, tapi belum tentu itu secara murni. Sedangkan apabila kita di sekolah banyak hal-hal yang bisa kita latih secara nyata. Dalam dunia sekolah ada pelajaran yaitu ada hard skill maupun soft skill. Hard skill adalah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari bidang sisi akademik maupun teori. Sedangkan soft skill kita bisa mendapatkan dari organisasi atau ekskul atau pengembangan potensi non-akademik yang lainnya. Dan itulah yang tidak bisa kita dapatkan di rumah karena hanya dalam lingkup kecil dan tenaga pendidik pun juga minim. Beda jauh dengan yang ada di sekolah, semua terfasilitasi dan semua terbagi rata. Jadi semua bisa lebih terstruktur dan juga dapat dilaksanakan sesuai bakat kita masing-masing agar pada saat kita sudah saat jenjang yang sesungguhnya atau jenjang pekerjaan, kita bisa mengembangkan sesuai potensi kita masing-masing dengan didasarkan dari potensi akademik kita pribadi masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang digunakan 3 menit. Untuk selanjutnya, pembicara 2 dari tim kontra, apakah sudah siap? Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Setiap orang adalah guru, setiap sekolah menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantoro pernah berkata, terima kasih atas waktunya moderator, dewan juri yang kami hormati, audiens sekalian, terkhusus rekan berpikir kami dari tim pro yang kami sayangi. Jauh sebelum saya selaku pembicara kedua dari tim kontra akan menyampaikan data dan fakta untuk memperkuat argumentasi dari tim kami, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk menindai apa yang telah disampaikan oleh rekan berpikir kami dari tim kontra. Yakni yang pertama, rekan berpikir kami dari tim kontra tim pro mengatakan bahwasannya di sekolah sudah terjamin pendidikan karakternya. Padahal sesuai data yang kami peroleh melalui kompasiana.com pada tanggal 17 Desember tahun 2019 menyatakan bahwasannya rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan karena guru lebih terfokus pada kognitif saja, tidak dengan afektifnya. Ini menjadi bukti nyata padahal di sekolah sendiri pendidikan karakter kurang dengan juri yang kami hormati. Kemudian yang kedua adalah pihak pro mengkhawatirkan bahwa latar belakang dari orang tua berbeda-beda. Padahal rekan berpikir kami dari padahal pembicara pertama dari tim kami telah mengatakan saat belajar di rumah diperlukannya kolaborasi antara guru dan orang tua. Jika orang tua tidak memiliki waktu yang banyak, maka peran guru yang paling efektif untuk membentuk karakter siswa itu sendiri. Memasuki data yang kami peroleh, perlu saya ulangi lagi bahwasanya pembicara pertama dari tim kami menyatakan dari Kepres nomor 12 tahun 2020 Mendikbud mengeluarkan keputusan terbarunya bahwa ditetapkannya pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Melalui itu Mendikbud mengeluarkan keputusan Mendikbud RI nomor 719/P/2020 yang menyatakan bahwasanya adanya penyederhanaan kurikulum di mana kurikulum tersebut terarah menjadi 3, yakni yang pertama adalah literasi, kemudian yang kedua adalah numerasi, yang ketiga adalah pendidikan karakter, di mana Mendikbud telah menyediakan modul-modul untuk melengkapi 3 arah tersebut, yakni literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Data yang kami peroleh melalui cnnindonesia.com pada tanggal 3 Juni tahun 2020, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan orang tua dapat berperan secara maksimal dalam mengajarkan pendidikan karakter ketika belajar di rumah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwasanya orang tua adalah madrasah pertama pendidikan karakter anak. Ketika peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah, maka pendidikan karakter tersebut mampu tertransfer atau terkirim secara maksimal dengan juri yang kami hormati. Satu hal yang perlu kita ingat adalah standarisasi antara sistem pendidikan yang ada di sekolah dan yang ada di rumah sangatlah berbeda. Oleh karena itu ketika kita berada di rumah, perlunya kolaborasi antara guru dan orang tua untuk memaksimalkan hasil pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter ini dapat diwujudkan dengan adanya pembelajaran life skill dengan juri yang kami hormati. Oleh karena itu, kami selaku tim kontra sangat tidak menyetujui adanya mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Waktu yang digunakan 3 menit 6 detik. Untuk selanjutnya, pembicara ketiga dari tim pro, apakah sudah siap? Pembicara ketiga dari tim pro, apakah sudah siap? Sudah siap. Bisa didekatkan lagi Kak suaranya? Iya. Sudah. Oke. Waktu
Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara dari tim akan menyampaikan Interupsi, Kak. beberapa interupsi ditolak. Jaringannya Ya, untuk memperkuat argumentasi yang telah diberikan, jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang menyebutkan bahwa pendidikan Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 serta tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4301, yaitu tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK, yaitu gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik yang tidak dapat dilakukan di rumah, antara lain demokratis, mandiri, komunikatif, serta peduli sosial. Salah satu ruang lingkup PPK adalah satuan pendidikan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terintegrasi, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler. Metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kementerian Pertahanan telah melakukan isu mengenai Komcat, yaitu wajib militer bagi warga negara non-sipil. Salah satunya adalah untuk memperkuat untuk memperkuat semangat bela negara bagi bangsa Indonesia. Selain itu, ujian nasional tahun ini isunya akan diganti dengan AKM serta penilaian karakter. Itu tandanya sekolah sangat mementingkan apa itu pendidikan karakter, sehingga pendidikan karakter di sekolah dimasukkan sebagai syarat kelulusan tahun ini. Selain itu, untuk standar pendidikan karakter di rumah itu berbeda-beda. Setiap keluarga memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga bisa dipastikan setiap anak memperoleh karakter yang berbeda-beda. Tidak seperti di sekolah yang telah diatur sesuai kurikulum Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf Kak, saya ingatkan sekali lagi, mungkin ini tadi ada gangguan sinyal, jadi suaranya tidak jelas. Untuk selanjutnya, pembicara 3 dari tim kontra, apakah sudah siap? Atau mau cek suara dulu, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya suaranya? Oke. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih waktu yang telah disampaikan. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan tim pro yang kami sayangi, izinkanlah saya sebagai pembicara ketiga mengkonstruksi jalannya perdebatan kita pada kali ini. Dewan juri yang terhormat, pada dasarnya pendidikan karakter saat belajar di rumah tetap terpenuhi karena ada peran orang tua. Menurut Digital Library Mei 2011, penelitian oleh Krishna Yasmin dengan judul The Impact of Parental Involvement of Student Achievement mengungkapkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dapat meningkatkan pencapaian prestasi baik dalam moral maupun intelektual. Kemudian, menurut teori ekologi Bronfenbrenner mengatakan bahwa pendidikan karakter sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar dan faktor utamanya yang
faktor utamanya adalah keluarga. Kemudian orang tua juga memiliki kelebihan dalam memberikan pendidikan karakter di rumah, yaitu lebih mengerti kondisi kepribadian dan juga karakter anak, sehingga pembelajaran karakter dapat lebih terarah dan juga memberikan partisipasi. Silahkan. Mohon izin, tadi yang Anda sampaikan, saudara sampaikan, terkait pendidikan karakter di rumah dapat terpenuhi oleh orang tua. Jadi karakter tidak hanya disampaikan oleh orang tua. Memang karakter, mohon maaf ya, keseluruhan. Tapi karakter yang adalah keseluruhan. Karakter sosial. Saya lanjutkan. Waktu interupsi telah selesai. Orang tua pada dasarnya mempunyai kelebihan, yaitu lebih mengetahui kondisi dan kepribadian karakter anak, sehingga pemberian pendidikan karakter lebih sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian solusi yang dapat kami sampaikan pada mosi kali ini yang pertama, yaitu pendidikan karakter di rumah dapat diimplementasikan pada tanggung jawab dan juga disiplin dengan cara membantu pekerjaan rumah orang tua. Kemudian pemberian pembelajaran interaktif oleh guru seperti melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet, sehingga timbul terjadinya interaksi antara guru dan juga siswa. Maka dari situ juga timbul pendidikan karakter dari guru kepada siswa-siswa. Kemudian BK juga berperan aktif dalam memantau perkembangan kondisi dan juga psikologi anak saat pembelajaran di rumah. Oleh karena itu, pendidikan karakter saat berada di rumah tetap terpenuhi karena adanya kolaborasi antara guru dan juga orang tua. Interupsi. Maaf ditolak. Maka oleh karena itu, saya tegaskan kembali bahwa kami sangat tidak setuju dengan adanya mosi peserta didik, pendidikan karakter peserta didik akibat belajar di rumah berkurang. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Waktu yang digunakan 3 menit. Saya ingatkan sekali lagi untuk SMA Taruna Nala Tim A sepertinya ada gangguan sinyal dan sehingga suaranya tidak jelas. Untuk SMA Taruna Nala Tim A. Cek dulu Kak. Cek dulu dari pembicara 1 sampai pembicara 3. Oh, izin Kak, saya bicara 1 apakah? Iya Kak, ini suaranya kurang jelas dari SMA Taruna Nala Tim A. Kalau saya Kak, gimana Kak? Apa sudah jelas suaranya? Sudah, lanjut pembicara selanjutnya, mungkin cek mikrofonnya. Iya, ini tidak jelas suaranya. Bisa cek lagi? Belum Kak, masih terputus-putus. Cek pembicara 1 dari SMA Taruna. Gimana dari MAN 2 Kota Kediri sudah terdengar jelas suara dari SMA Taruna Nala Tim A? Gimana? Putus-putus. Iya. Iya, mohon maaf dari SMA Taruna Nala Tim A ini suaranya terputus-putus, Kak. Izin Kak, ini kan kami di satu tempat. Nanti kalau suaranya pakai dari suara saya tapi tetap gambarnya mereka ada, gimana? Boleh apa enggak? Suara tapi tetap gambarnya mereka gimana? Boleh apa enggak? Iya, baik, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting wajahnya terlihat, Kak ya. Iya. Bisa cek mikrofon sekali lagi untuk SMA Taruna Nala Tim A. Iya, Kak. Cek. Suara jelas ya, Kak? Jelas. Selanjutnya. Masih, Kak. Suara pakai apa? Cek. Jelas, Kak. Menggema lagi. Sekali lagi, Kak. SMA Taruna Nala Tim A. Cek. SMA Taruna Nala Tim A. Bisa dengar suara saya, Kak? Cek. Masih gangguan? Ya, sudah jelas. Halo, Kak. Cek. Iya, sudah Cek. siap ya? Replay speech dari tim Pro, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Sepertinya suaranya menggema. Iya, suaranya menggema, Kak. Halo, cek. Ya, Masih sudah. menggema, Kak? Masih menggema, Kak? Iya, Ya, siap. sudah jelas.
Bentar, Kak. Replay speech dari tim Pro, apakah sudah siap? Sudah jelas ya, Kak ya? Ya, sudah jelas. Sudah siap, Kak ya? Siap. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kami akan menyampaikan kesimpulan dari mosi perdebatan kali ini, Kak. Jadi jika sekolah adalah standar utama pendidikan, baik kognitif maupun afektif, yaitu salah satunya karakter. Jika sekolah saja tidak terpenuhi, apalagi di rumah, Kak. Mohon izin, karena sekolah adalah standar. Yang kami tangkap, pendapat kami, jadi sekolah itu sudah memenuhi standar segalanya dalam bidang pendidikan. Dan juga didukung dari pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Dan yang tadi disampaikan oleh pihak kontra terkait dengan guru berkolaborasi dengan orang tua terkait dengan psikologi dari BK. Menurut kami, jika tidak ada tatap muka langsung, itu tidak akan mengetahui bagaimana perasaan siswa tersebut, karena tidak ada ikatan batin yang terjalin. Ya, teman dari saya. Tadi dari pihak kontra juga menyampaikan, meskipun dalam pengasuhannya tetap di rumah oleh orang tua, tapi tetap ada konsultasi atau kalau bisa kita bilang lebih ke pengecekan dalam kala tertentu oleh pihak sekolah, baik dari guru, terutama guru BK. Berarti di sini saya dapat simpulkan bahwasanya pola pendidikan yang di rumah ini tetap harus dikontrol di sekolah. Jadi mengapa kita tidak melaksanakan pendidikan di sekolah saja yang dapat kita temui secara nyata dan kita bisa konsultasikan secara langsung? Kenapa kita harus memiliki dua belah pihak yang harus kita lewati? Itu kan akan semakin memperbelit memperbelit cara atau maupun struktur yang ada atau sistem yang ada gitu. Dan tadi saya juga menemukan sebuah statement bahwa kalau dia ACC tentang guru tetap berperan besar, maka apakah guru bisa, kalau siswanya di rumah, apakah guru bisa melaksanakan pendidikan secara maksimal? Apakah orang tua bisa menjamin strata pendidikan antara satu sama lain anak itu bisa sama seperti itu? Itu masih sangat janggal. Waktu telah habis. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya replay speech dari tim kontra, apakah sudah siap? Tim kontra, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pendidikan adalah api yang harus dinyalakan, bukan bejana yang harus diisi. Terima kasih atas waktunya, moderator, dewan juri yang kami hormati, audiens sekalian, terkhusus rekan berpikir kami dari tim Pro yang kami sayangi. Kembalinya saya berdiri di sini sebagai reply speaker akan menyampaikan jalannya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang kami hormati dan tim Pro yang kami sayangi, sedari tadi tim Pro terlalu menggebu-gebu dengan perlunya pembelajaran tatap muka, padahal adanya pembelajaran dari rumah didasarkan pada Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional, sehingga Mendikbud mengeluarkan surat edaran terbarunya melalui surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang penetapan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Dewan juri yang kami hormati dan tim Pro yang kami sayangi, bahwasanya argumen utama dari tim kami yakni yang pertama, menurut Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan bahwasanya orang tua lebih mengerti karakteristik siswa itu sendiri. Dan orang tua merupakan madrasah pertama dalam proses pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, pembicara pertama dari tim kami telah menyampaikan ada 9 aspek utama peningkatan pendidikan karakter, di mana 9 aspek ini mampu tercapai dengan walaupun tidak adanya tatap muka dewan juri yang kami hormati. Adapun solusi yang dapat kami tawarkan, yakni yang pertama adalah pendidikan karakter dari rumah dapat diimplementasikan atau dapat dibuktikan dengan adanya pembelajaran life skill, yaitu pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang kedua adalah pemberian pembelajaran yang mengarah pada untuk menghormati orang tua, kemudian gotong royong, kreativitas. Kemudian solusi yang ketiga adalah BK merupakan solusi dalam proses pembelajaran siswa, dalam proses masalah-masalah apa yang timbul dalam pembelajaran di rumah, sehingga pendidikan karakter yang kurang tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kami selaku tim kontra menyatakan dengan tegas kami tidak setuju pada mosi kurangnya pendidikan karakter saat belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Ya, sama-sama.
Waktu yang digunakan 2 menit 11 detik. Untuk selanjutnya akan ada pertanyaan dari Dewan Juri, 1 pertanyaan untuk tim pro, dan 1 pertanyaan untuk tim kontra. Sekarang silakan Dewan Juri untuk mengajukan 1 pertanyaan kepada tim pro, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah jelas ya suara saya? Jelas, Kak. Ya, untuk tim pro, mosi kita kali ini adalah pendidikan karakter di rumah. Jadi pendidikan di rumah itu dapat membentuk karakter peserta didik. Sedangkan tim pro berarti berargumen bahwasanya pendidikan karakter itu seharusnya dilakukan di sekolah. Seperti itu ya. Benar, Kak, benar. Jadi ya benar. Yang menjadi pertanyaan saya adalah indikator keberhasilan dalam pendidikan karakter terkhusus di era pandemi seperti sekarang. Jadi apa sih sebenarnya indikatornya bagi kalian seandainya sekolahan itu tetap dimasukkan? Ada nggak indikator keberhasilannya? Dapat dipahami ya? Baik, Ya, silakan mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dijawab oleh tim pro. Waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, jadi menurut saya indikator yang dapat kita acui atau dapat kita acu pada hal tersebut adalah pada saat bagaimana kita sudah menjadi, mungkin kalau menjadi lulusan terlalu jauh, tapi bagaimana kita dalam proses pembelajaran. Sekarang kalau yang kita bandingkan apabila kita di rumah ya, mungkin secara nilai kita memang bagus. Karena banyak cara yang dapat kita lakukan, meskipun tidak semua seperti itu. Tapi sedangkan di sekolah, proses tersebut yang bisa mendapat kita jadikan acuan. Karena proses tersebut selalu diawasi oleh pihak yang memang sudah pada ranahnya, yaitu adalah guru maupun waka-waka yang ada seperti itu. Sedangkan kita di rumah, tolak ukur kita hanya dari sekedar nilai, dan nilai itu pada pendidikan karakter tidak bisa sebagai acuan utama. Karena nilai itu adalah sebuah angka saja. Tapi mendapatkan angka itu adalah hal yang bisa kita lihat. Dan disitulah tolak ukur bagaimana proses tersebut dapat kita lihat. Dan ada tambahan dari pihak pro 1. Mohon izin tambahan, Kak. Jadi saya akan menambahkan argumen apa yang diberikan oleh teman saya. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, untuk pendidikan karakter yang diterima di rumah hanya pendidikan budi pekerti dan tidak semuanya dapat diterima di sekolah. Ulang di rumah. Contohnya dalam soft skill, dalam bersosialisasi, itu tidak dapat kita terima di rumah dalam terutama masa pandemi seperti ini. Jadi kalau kita belajar itu tidak hanya learn how to know, belajar untuk mengetahui, tapi juga belajar learn how to be. Kita nanti akan jadi apa? Nanti kita di sekolah itu akan terpadu, nanti ada saingnya satu sama lain. Dan juga learn how to live together. Kita belajar bersosial, belajar hidup bersama untuk nanti kita ke depannya menjadi seorang pemimpin atau kita mengabdi kepada negara kita. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya satu pertanyaan untuk tim kontra kepada Dewan Juri, dipersilahkan. Silakan untuk salah satu Dewan Juri mengajukan pertanyaan kepada tim kontra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan mengajukan pertanyaan yang sama kepada tim kontra, biar adil dan beradab begitu ya. Jadi untuk tim kontra dari MAN 2 Kediri, pertanyaannya adalah apa indikator yang menunjukkan bahwa pembelajaran di rumah lebih berkarakter daripada pembelajaran yang ada di sekolah? Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi apa indikator yang menunjukkan bahwa pembelajaran di rumah lebih
berkarakter daripada pembelajaran di sekolah? Silakan dijawab oleh tim kontra. Waktu menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Indikator apa yang menyebabkan proses dari pendidikan karakter itu lebih baik daripada di sekolah? Ketika kita belajar di rumah, maka dua kolaborasi antara guru dan orang tua bisa terjadi secara maksimal. Padahal orang tua adalah pendidik karakter utama dan pertama bagi peserta didik. Oleh karena itu, ketika ada kolaborasi antara guru dan orang tua, maka kedua belah pihak tersebut mampu memaksimalkan pendidikan karakter kepada peserta didik itu sendiri. Kemudian ada prestasi yang mampu diwujudkan saat belajar di rumah. Jadi contohnya melalui data yang kami peroleh, WordPress.com yang menyatakan bahwasanya Azhar Shirot, salah satu siswa di kota Kediri, mampu menjadi juara 1 pidato se-Jawa Timur. Itu menjadi bukti nyata bahwasanya peserta didik lebih mampu untuk mengeksplor kemampuannya yang hal itu merupakan implementasi dari pendidikan karakter itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah mau dilanjut? Sudah, terima kasih. Sepertinya dari Mandua Kota Kediri ada gangguan sinyal. Sebentar Kak, jadi kesimpulannya saat kita melakukan pendidikan karakter dari rumah itu indikatornya itu terdapat prestasi-prestasi yang ditimbulkan saat pembelajaran tersebut. Contohnya seperti yang telah disebutkan oleh pembicara kedua dari tim kami. Selain itu, hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan karakter dari rumah memiliki banyak sekali nilai-nilai yang syarat akan penanaman nilai karakter itu sendiri. Sekian, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, terima kasih. Pertandingan ini telah selesai. Terima kasih untuk tim pro maupun tim kontra dari SMA Tarunala tim A dan juga Mandua Kota Kediri tim B. Untuk selanjutnya pengumuman yang masuk 2 besar ke babak final akan kami umumkan paling lambat jam 11 nanti. Mohon ditunggu dan memantau grup Kak ya. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Belum. Siap, jelas. Baik. Kepada SMA Tarunala tim A maupun Mandua Kota Kediri tim B dipersilakan meninggalkan room pertandingan. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.